Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisfain Asaf, mahasiswa Apoteker Universitas Hasanuddin, Angkatan 63 kelas A. Dalam video ini, saya akan memberikan pelayanan informasi obat tentang penyakit AIDS. Check it out. Oke, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyebabkan penyakit AIDS. AIDS sendiri merupakan singkatan dari acquire, artinya didapat, bukan keturunan. Imun artinya sistem kekebalan, deficiency artinya kekurangan, dan sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi, AIDS adalah nama penyakit akibat infeksi virus HIV dengan sekumpulan gejala akibat kekurangan sistem kekebalan. Bagaimana perjalanan penyakit HIV sampai AIDS? Fase infeksi primer 5-6 bulan, gejalanya seperti demam, pusing, pembesaran kelenjar getah bening yang dapat membaik sendiri dalam beberapa hari. Yang kedua, fase asimptomatik atau tanpa gejala sekitar 5-10 tahun. Pada fase ini, penderita tidak mengalami gangguan klinik yang nyata. Penderita merasa sehat dan dalam fase ini, penyakit ini dapat menular ke orang lain. AIDS, di mana telah terjadi kerusakan sel T4 dalam jumlah yang banyak, sistem kekebalan turun-menurun dan terjadilah infeksi oportunistik. Bagaimana cara penularan AIDS? Prinsipnya itu darah atau cairan tubuh penderita HIV positif masuk melalui luka pada tubuh orang yang tertular, dapat melalui parenteral seperti jarum suntik, tato, transfusi darah, baik dengan hubungan seksual vertikal dari ibu ke anak, saat janin dalam kandungan, dan ASI. Bagaimana cara mencegah infeksi HIV? Dengan ABCD. Absensia yaitu tidak berhubungan seksual sebelum menikah. B itu be faithful, artinya setia dengan pasangan, tidak berhubungan seksual dengan selain pasangan. C kondom, yaitu gunakan kondom bila berhubungan dengan bukan pasangan. D itu drug, artinya hindari narkotika suntik dan jangan menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Pertanyaan selanjutnya, apakah HIV/AIDS bisa sembuh? Jawabannya, saat ini sudah ada obat-obat anti-HIV, namun hanya bisa menekan virus yang sedang berkembang biak, bukan untuk menyembuhkan. Obat ini dikenal dengan nama ARV. ARV, antiretroviral, adalah obat yang menghambat replikasi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Terapi dengan ARV adalah strategi yang secara klinis paling berhasil hingga saat ini. Tujuan terapi dengan ARV adalah menekan replikasi HIV secara maksimum, meningkatkan limfosit CD4, dan memperbaiki kualitas hidup penderita yang pada gilirannya akan dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas. Seperti obat-obat antimikroba lainnya, maka kompleksitas antara pasien, patogen, dan obat akan mempengaruhi seleksi obat dan dosis. Karakteristik pasien akan mempengaruhi farmakokinetik obat. Karakteristik mikroba meliputi mekanisme kerja, pola kepekaan, dan resistensi. Farmakodinamik obat merupakan integrasi hubungan antara kepekaan mikroba dengan farmakokinetik pasien. Untuk menjamin tercapainya target terapi, interaksi farmakodinamik antara antimikroba dan target mikroba harus tercapai. Apa saja efek samping dari pengobatan ARV? Ada dua jenis dari efek samping ARV, yaitu efek samping jangka pendek dan jangka panjang. Efek samping obat HIV jangka pendek meliputi kelelahan, mual, diare, dan ruam. Efek samping obat ARV ini dapat berlangsung hingga beberapa minggu dan membaik seiring tubuh menyesuaikan dengan pengobatan. Efek samping yang sering muncul seperti kehilangan nafsu makan. Efek samping obat ARV ini disebabkan oleh jenis obat abazavir atau Ciagen. Dalam mengatasi efek samping ARV ini, Anda dapat makan beberapa porsi kecil dalam sehari sebagai pengganti 3 porsi besar. Disarankan untuk mengonsumsi suplemen atau minuman bernutrisi untuk memastikan Anda mendapatkan cukup vitamin dan mineral, seperti mengkonsumsi stimulan penambah nafsu makan, minum jus buah sebagai pengganti air putih. Sedangkan diare sebagai efek samping ARV bisa disebabkan oleh konsumsi protease inhibitor dan obat-obat lain. Untuk mengatasi efek samping obat ARV ini, Anda harus mengurangi asupan makanan berminyak, berlemak, pedas, dan produk susu serta lemak yang tidak larut seperti sayuran mentah, sereal gandum utuh, kacang-kacangan. Selain itu, gunakan obat anti diare yang dijual bebas seperti loperamid atau difenoxilat atau atropine.
Untuk gangguan tidur, penyebab dari gangguan tidur saat menjalani pengobatan ARV adalah penggunaan efavirenz dan jenis obat-obat HIV lainnya. Efek samping ARV berupa gangguan tidur dapat diatasi dengan berolahraga secara rutin. Selain itu, ikuti jadwal tidur dan hindari tidur siang, serta hindari kafein dan stimulan lain beberapa jam sebelum tidur. Bagaimana kontraindikasi pengobatan ARV? Beberapa obat HIV mempunyai kontraindikasi tertentu untuk digunakan. Artinya, tidak boleh digunakan apabila kamu mempunyai masalah kesehatan tertentu. Contohnya, obat ARV mengandung tenofovir disoproxil fumarat atau TDF merupakan obat ARV yang satu pil atau VDC tidak boleh digunakan apabila kamu sudah mempunyai masalah dengan ginjal kamu. Dan mungkin sebaiknya kamu menghindari obat ARV yang mengandung efavirenz jika kamu mempunyai riwayat dengan depresi berat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan lab sebelum memulai pengobatan ARV dan jujur dengan dokter kamu tentang masalah kesehatan yang kamu punyai sekarang ini, sehingga dapat menentukan obat ARV terbaik yang bisa kamu konsumsi. Kepatuhan pasien berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pengobatan. Hasil terapi tidak akan optimal tanpa adanya kesadaran dari pasien itu sendiri. Ketidakpatuhan bahkan dapat menyebabkan kegagalan terapi, serta dapat pula menimbulkan komplikasi yang sangat merugikan, dan pada akhirnya akan berakibat fatal. Pada pasien HIV/AIDS, cara terbaik untuk mencegah terjadinya resistensi adalah melalui kepatuhan terhadap terapi. Kepatuhan adalah istilah yang menggambarkan penggunaan terapi ARV yang harus sesuai dengan petunjuk pada resep yang diberikan petugas kesehatan. Hal ini mencakup kedisiplinan dan ketepatan waktu minum obat. Kepatuhan minum obat ARV sangat penting karena ARV sendiri bertujuan untuk mencegah replikasi HIV di dalam tubuh. Virus HIV tidak dapat dihilangkan dari tubuh orang yang telah terinfeksi, namun jumlahnya dapat ditekan dengan terapi ARV. Virus ini selalu memperbanyak diri setiap waktu sehingga dibutuhkan kepatuhan minum obat ARV yang sangat tinggi agar kadar obat di dalam darah selalu dapat dipertahankan pada konsentrasi terapi untuk kekuatan dan kerja obat yang optimal. Kadang-kadang kamu harus mengganti obat kamu karena kamu mempunyai masalah dengan salah satu obat, atau kamu mendengar ada obat baru, atau dokter kamu mungkin menyarankan untuk menggantikannya dengan obat yang lain karena mempunyai efek samping jangka panjang yang lebih baik dan aman atau mudah dikonsumsi. Mari kita bicara jujur dan terbuka, tanyakan ke diri kita masing-masing, kenapa kita mau mengganti obat ARV? Bukan karena ada obat yang terbaru yang belum tentu merupakan pilihan terbaik, khususnya bila kamu sudah nyaman dengan obat yang kamu minum sekarang. Dengan banyaknya informasi yang bisa kamu akses dari internet sekarang ini tentang obat ARV dan selalu berubah-ubah setiap waktu, jangan pernah berasumsi bahwa dokter kamu mengetahui semua, dan jangan pernah takut untuk menunjukkan sumber informasi terbaru yang kamu dapati di internet. Jika kamu mendengar atau membaca sesuatu yang menurut kamu penting untuk memperbaiki pengobatan kamu atau meningkatkan kesehatan kamu, beritahu kami, kita bisa mendiskusikannya dan memutuskan mana jalan yang paling baik. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya teringat kata bijak Princess Diana menyatakan bahwa HIV doesn't make a people dangerous to know someone you can shake their handshake and give them a hug even though they need it. Artinya HIV tidak membuat orang berbahaya, jadi kamu dapat menjabat tangan mereka dan memeluk mereka. Surga tahu mereka membutuhkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.